hal yang bicara bahwa dia adalah Mesias. Bereshit ini, Bapak Ibu kan tahu dalam bahasa Ibrani, Bereshit, tapi juga bahasa yang kemudian dituliskan bahasa Yunani, in arche, atau di Yunani, ini ada di Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Dan di Yohanes 1 ayat 1. Ini pakai bahasa Ibrani dan yang ini pakai bahasa Yunani. Nah, itu sama pada mulanya. Jadi pada mulanya tuh bicara mengenai Tuhan, anak domba adalah Tuhan yang tangannya disalib. Kalau Anda mengerti siapa itu, ini bagus sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Anda membuka Alkitab, dari kitab yang pertama, kitab Kejadian, sudah diberitahu bahwa isi Alkitab itu adalah bicara keselamatan. Isi Alkitab itu bicara konsep keselamatan dan sebenarnya tidak bicara yang lain. Makanya kalau Anda mencari, kenapa sih kalau yang seperti ini kurang lengkap gitu ya. Kalau yang ini kurang lengkap, kenapa ada yang kurang lengkap? Banyak cerita, memang Alkitab tidak ditulis berdasarkan semua isi dan tujuan dan maksud dan semuanya penuh, tidak. Alkitab hanya ditujukan hanya untuk konsep keselamatan. Konsep keselamatan itu telah dikatakan di awal kitab Kejadian, yaitu Bereshit bara Elohim gitu ya. Pada mulanya Allah menciptakan et samayim et eretz, yaitu langit ya, langit pakai S, langit-langit sebetulnya, dan bumi. Jadi kata Bereshit ini Bapak Ibu, ini luar biasa sekali, itu mengacu kepada hal ini. Anak domba adalah Tuhan yang tangannya kayu salib. Bapak Ibu, kalau Anda mengerti hal ini, kita percaya bahwa inilah yang Tuhan mau beritahu kepada Anda dan saya, merupakan satu topik yang besar tentang tujuan penulisan Alkitab itu kemana arahnya. Jadi Bereshit itu adalah seperti ini. Oke? Jadi kalau ditanya firman Tuhan, mana? Gini Pak Bro, kalau saya tuh kan orang Jawa, Pak Bro Jawa juga. Iya. Monggo, kenapa orang Jawa nggak pernah begini? Monggo, 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 nggak pernah gitu. Mmm. Monggo, kenapa pakai ini? Ya kalau Solo, Jogja pasti begitu Pak Bro. Iya. Jawabannya itu kultur. Nah, Mmm. Tuhan Yesus lahir itu di Yahudi. Iya. Kultur yang diacu apa? Ya Yahudi dong. Orang Yahudi nggak akan begini, carikan di Alkitab di mana aku berkata aku Tuhan dan sembahlah aku. Ya nggak akan ketemu. Dia orang Yahudi kok. Yahudi itu menggunakan sebuah hikmat Yahudi, Mmm. itu adalah bertanya. Hikmat Yahudi bertanya. Makanya orang kalau di sekolah ada berdua. Orang tuh harus punya teman berdua. Jadi saya nggak mau berdua, saya mau sendirian, saya mau bisa saya sendirian. Nggak bakal jadi Yahudi. Enakan kita ya, di orang Jawa. Gini, Pak Bro, jadi orang itu harus berdua. Dan berdua itu bertanya. Berdua bertanya dengan segala macam ilmu yang dia tahu, membuat dia semakin tajam. Itu Yahudi. Dan orang Yahudi itu mengatakan di Alkitab ini ada banyak peristiwa. Tuhan mengatakan, akulah Tuhan. Iya. Itu sudah ada di Yohanes. Iya. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Nah itu baru satu. Tetapi kalau Anda buka di kitab Kejadian sudah ada. Mmm. Bayangkan, itu satu di PL tuh. PB perlu ya? Perlu, Pak Bro. 3 ayat, Pak Bro. Ngelunjak nih, ngelunjak. Tetelestai. Oke. Tuhan, jangan tanggungkan darah mereka atas mereka, gitu ya. Karena Mmm. mereka tidak apa yang mereka buat. Iya. Atau berkata, tetelestai. Mhm. Itu doa anak Yahudi sebelum tidur. Ke dalam tanganmu aku serahkan kehidupanku. Itu doa semua anak Yahudi sebelum tidur. Mmm. Tidur siang Pak. Yahudi nggak tidur siang, gitu. Tidur siang kita. Tidur malam itu doa semua anak Yahudi. Nah, Tuhan Yesus berkata demikian. Setelah itu dia berkata, tetelestai. Sudah lunas. Iya. Sudah lunas. Karena itu adalah transaksi pembelian itu sebetulnya. Sudah lunas. Itu menarik Pak Bro. Tetelestai. Iya. Itu bagus dikatakan dia telah menyelesaikan. Dia dalam kurung ya.
Sebetulnya kan itu salah ya kalau menurut saya. Yang betul kan tetelestai toh. Mmm. Aku telah menyelesaikan. Aku telah melunasi. Aku. Lunas. Aku tuh yang buat. Ya. Aku tetelestai. Kenapa Tuhan berkata tetelestai? Dia telah melunasi. Dia telah menyelesaikan. Dia. Mmm. Kenapa? Waktu dia meninggal kayu salib. Dia berkata 3 nih. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Mmm. 1. Dia berkata, dia telah selesaikan. Dia dalam kurung ya. Iya. Digunakan tetelestai. Mmm. Saya bilang, kenapa tetelestai ya? Oh, karena Tuhan berkata, dialah Mesias. Itu cerita itu, kalau disampaikan kepada orang yang tidak percaya, bundet itu Pak Bro. Bundet apa tetelestai? Tetelestai yang betul, tapi Tuhan memilih tetelestai. Mmm. Itu sudah 2 Pak Bro. Lagi? Lagi 1 lagi Pak Bro. Seraya engkau berangkat pergi, muridkanlah segala bangsa. Yang Agung. Ya. Baptis dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala yang kuperintahkan pada mereka. Sebab janji Tuhan nih. Aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Mantap toh. Ya. Jadi janji Tuhan yang sertai sampai akhir zaman harus lakukan 3 hal ini dulu nih. Yang nomor 2 nih. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ya. Dikatakan dalam onoma Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan onomata. Harusnya kan dalam nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus. Ya. Enggak, kita berarti onoma 1 nama aja. Dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu 1 nama tuh 3 tuh. Pendekatan Yesus itu Tuhan atau manusia atau nabi, gampang Pak Bro. Kita kan biasa sekarang ngikuti gaya barat toh. Ya. Bapa Tuhan, tapi Bapa bukan Tuhan Yesus gitu ya. Mmm. Tuhan Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa, Iya. tapi mereka Allah. Gitu tengah tuh. Tengah. Itu barat tuh. 1, 2, 3, 1. Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Ya. Tapi mereka sebenarnya adalah Allah di tengah. Ya. Itu versi barat. Kalau versi timur, Bapa tuh ya sudah 1 tuh Bapa. Bapa punya firman, Bapa punya roh. Gitu pendekatannya. Mau berkata yang mana Pak Bro? Yang penting Pak Bro tahu caranya begitu menjelaskan. Tapi saya mengerti kok. Kalau porsi ini diceritakan kepada orang yang tidak percaya, bundet Pak Bro. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah begini Pak Bro. Kalau dia Tuhan, kenapa harus dibangkitkan? Kenapa nggak bangkit sendiri? Oh gini, Tuhan Yesus selama di muka bumi, dia punya 2 kodrat. Ya. Manusia dan Tuhan. Nah, manusia, dia harus dibangkitkan dong. Tapi dia Tuhan gimana? Ada Pak Bro, Yohanes 10 ayat 17, 18. John 10, 17 dan 18 dikatakan bahwa aku berkuasa memberikan nyawaku dan aku berkuasa mengambilnya kembali. Tuhan itu nyerahkan nyawa dan mengambil kembali, itu dia bisa. Jadi Tuhan itu dibangkitkan apa bangkit sendiri? Dua-duanya. Jadi aman, kita percaya mah aman Pak Bro, ada semua. Nah, berarti gini ya Pak Bro ya, banyak orang itu, mohon maaf, melihatnya dari sudut pandang Alkitab berbahasa Indonesia. Iya. Ya, saya mengertilah terjemahan, faktor Iya, terjemahan iya, pertama iya, gitu. iya. Jadi ya kayak Anda mau bilang ini benar. Ini sudah berarti terjemahan dari TB, TB1, TB2 terjemahan terus berlangsung berganti-ganti Iya, terus ya. iya. Tapi saya mengerti bahwa kalau Anda lihat bahasa Ibraninya dan bahasa Yunaninya, Anda mengerti yang betul bagaimana gitu loh. Nah, Pak Bro, kalau kita melihat sesuatu katakanlah buku ya. Buku itu pertama kali dibuat siapa gitu kan. Lalu akan ada sekian puluh tahun akan muncul buku baru yang adalah penyempurnaan dari yang awal. Nah, kan ada kitab lain yang dibuat setelah jauh dan dia menyebutkan adalah kitab yang paling sempurna. Nah, kalau kondisinya dari sudut pandang itu Pak Bro, artinya Alkitab memang dasar tapi bukan yang paling sempurna, yang sebab adalah kitab yang paling terbaru. Gini, saya punya buku 1 di tahun 1970. Ya. Saya bikin buku. Terus tahun 2000 ada buku lain. Ya. Saya bikin buku tentang alam. Ya. Ya, bukan alam. Ya. Ya. Di tahun 2000 muncul buku tentang kondisi hewan gitu ya. Ya. Itu 2 buku beda Pak Bro. Oh.
itu akan benar. Alkitab sudah selesai ditulis pada abad pertama. Selesai abad pertama tulis. Tutup. Tidak ada penambahan. Tidak ada di sana. Tutup sudah. Terjemahan bisa macam-macam. Tetapi tidak dibuatlah sebuah buku untuk menyempurnakan Alkitab. Tidak perlu. Abad pertama sudah selesai kok. Yang sekarang ada di mesbah di YouTube, medsos kita, itu seakan-akan bahwa ada buku berikutnya di abad sekian yang menyempurnakan Alkitab. Itu maunya mereka ya bebas aja, mereka mau apa ya bebas aja. Yang kita nggak percaya begitu kok. Kadang kan ada orang begini Pak Bro, udah tahu gini, gimana caranya memanipulasi pemikiran. Sesuatu yang salah terus aja dihammer, terus dibuat akhirnya orang ya udahlah percaya itu memang yang benar. Padahal sebenarnya salah gitu Pak Bro. Ini yang saya lucu juga. Ada orang dari kita yang change, pindah ke sana. Jadi saya bilang, lah nggak ngerti ini gimana bisa pindah. Banyak lah seperti itu. Tapi Bapak harus ngerti loh, orang yang pindah percaya kepada Tuhan Yesus, jumlahnya banyak sekali. Nggak pernah diberitakan. Tapi kalau dari sini kan ada banyak diberitakan ya. Tidak diberitakan tapi banyak yang bukan main. Nah, masalah convert Pak Bro. Kalau ada orang mau convert, lebih baik dia dibaptis dulu, atau dia belajar firman dulu baru dibaptis? Yang pertama udah bertobat belum? Belum bertobat dia? Belum bertobat? Belum. Dia, oke saya mau belajar dulu. Maksudnya dia sudah nero ke percaya Tuhan Yesus. Tapi dia mau mempelajari untuk meyakinkan bahwa ini adalah benar-benar jalan kebenaran dan Oh, setelah dia selesai belajar, nanti dia baru mau baptis. Ya. Kapan selesai belajar ya? Pak Bro masih belajar ya Pak Bro? Saya masih belajar sampai hari ini kok. Ini saya nggak tahu, itu saya nggak tahu. Saya masih denger-denger lagi yang benar yang mana. Masih banyak saya nggak tahu. Alkitab itu saya baru, aduh kecil sekali Pak Bro, tipis banget saya nggak. Ilmu saya baru tipis dibandingkan ini. Lah kalau dia mau ngerti dulu, wah ya sampai dia meninggal juga nggak akan dibaptis dong. Oke. Baptis syaratnya sudah bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Ngerti semuanya? Tidak. Baptis saja. Nah, yang boleh baptis siapa Pak Bro? Nah, siapa Pak Bro? Orang yang sudah percaya sama Tuhan Yesus dan sudah dibaptis. Berarti semua orang bisa. Yang sudah percaya sama Tuhan Yesus sudah dibaptis ya? Boleh. Oh, walaupun sekarang ada syaratnya Pak Bro ya kalau di gereja, kalau orang mau dapat surat ya ke Pak Gunawan. Gitu. Oh iya. Jadi Pak Bro gak ada surat. Pak Bro mau baptisan nanti Pak Bro. Oh bukan baptisan. Kalau Pak Bro pergi ke suatu daerah, malam hari ada orang bertobat. Iya. Pak telepon saya dulu, Pak Gun dulu. Iya. Tengah malam. Baptis langsung Pak Bro. Walaupun nanti suratnya nyusul ya Pak Bro. Enggak usah surat. Kalau perlu surat ya kertasnya tabangan aja Pak. Oke Pak Bro. Nah, satu lagi tentang Tuhan Yesus itu Tuhan atau manusia. Di kitab lain berkata bahwa Tuhan Yesus itu Nabi Isa Pak Bro. Tapi Pak Bro pernah bilang Nabi Isa itu lahir di bawah pohon korma. Maksudnya di kitab lain itu. Tapi kita di kandang domba gitu. Jadi sebenarnya ini dua orang yang berbeda atau memang sebenarnya sama Pak Bro? Yesus Kristus yaitu bahasa Indonesia. Jesus Christ bahasa Inggris, yaitu Yeshua HaMashiach bahasa Yahudi. Ya. Nah, kalau bahasa Arabnya apa? Isa HaMasih. Karena itu adalah bahasa. Jadi Tuhan Yesus bahasa Indonesia, kalau bahasa Arabnya Isa HaMasih. Orangnya sama. Walaupun pengertiannya tadi keterangannya berbeda ya Pak Bro? Kalau keterangannya berbeda, ya beda orang. Oh. Tapi namanya sama. Oke. Sama. Oke. Loh, Pak Bro tahu toh, kenaikan Isa HaMasih toh? Iya. Nanti sebentar lagi wafatnya Isa HaMasih. Gereja Isa HaMasih. Itu namanya sudah dipakai lama. Sejak abad pertama sudah ada nama itu. Dan kita pakai aja, ambil dari mereka. Nah kemudian kalau sudah sini ada yang namanya beda, ya masing-masing orang aja ambil. Saya sih tetap pegang yang satu ini, udah itu aja. Siap Pak Bro. Nah kayaknya sebelum menuju pada pertanyaan banyak teman-teman yang lain, pertanyaan saya terakhir ada, apakah di Alkitab ada membahas tentang dinosaurus Pak? Ada. Kan Pak Bro tahu ya,
kitab Kejadian itu diterangkan begitu cepat. Ya. Tetapi Pak Bro tahu pada zaman yang selama kitab Kejadian itu ada kitab Ayub. Ya. Itu kitab yang kira-kira ditulis oleh cucu lah. Jadi itu ada kitab Ayub. Nah, sama kitab Torah yang 5 dari Kejadian sampai Ulangan itu siapa yang nulis? Itu ditulis pada zaman Musa. Kitab Ayub ada sebetulnya ditulis jauh sebelum itu. Yang nulis siapa? Ada yang bilang Musa juga. Gitu ya. Nah, di dalam kitab Ayub ditulislah pola binatang-binatang yang terjadi pada zaman itu. Dikatakan dalam Ayub 40, itu dinosaurus dari Ayub 40 tuh Pak Bro. Kalau Pak Bro buka ya, Pak Bro ini bisa melihat di sini. Bagus Yang banget. buaya dan kuda Nil ya Pak Bro? Oh iya, buaya dan kuda Nil tuh. Bagus banget di sana. Dikatakan pada Ayub 40 ayat 10. Ya. Perhatikanlah kuda Nil yang telah kubuat seperti juga engkau. Ia makan rumput seperti lembu. Oke. Perhatikan tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras. Itu problem buat saya. Pohon aras sebesar apa sih? Pohon aras yang besar itu laki-laki 8 pegangan tangan, muterin itu. 8 laki-laki muter itu. Gede. Itulah pohon aras. Nah dikatakan bahwa itu kuda Nil. Kuda Nil kan ngacir ya buntutnya. Jadi ini sebetulnya dikatakan dalam sebuah terjemahan sebagai behemoth. Tetapi saya percaya ini Brachiosaurus Pak Bro. Itu buntutnya itu sebesar pohon aras. Nah kisah itu, ini belum yang kuda Nil lagi nih. Kuda Nil itu ada yang yang makan itu, yang seperti ini. Itu adalah cerita mengenai binatang-binatang purba. Jadi kalau ditanya Alkitab ada enggak? Alkitab sudah cerita. Tapi memang tidak diceritakan di dalam Alkitab secara jelas. Karena Alkitab hanya mencari topik terkait keselamatan yang penting. Jadi, apa tujuan Alkitab tulis? Untuk berbicara lebar kepada Anda dan saya mengenai konsep keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus. Artinya binatang ini di timeline-nya adalah sebelum Adam dan Hawa? Wah. Jadi masalah nih Pak Bro. Jadi masalah. Nanti pertanyaan berikutnya, adakah manusia sebelum Adam dan Hawa? Nah ini saya udah pernah cerita tuh harus cerita lagi dari buka-buka lagi. Saya udah pernah cerita ini. Jadi ada satu makhluk yang banyak, diambillah satu. Nah satu ini sama Tuhan ditiupkan roh gitu. Spesies itu diangkut satu, dipindahkan tempatnya satu. Ruah gitu. Okay. Jadi ada yang bilang ada yang bilang Adam yang pertama. Bagaimana tuh ceritanya? Itu saya pernah bahas Pak Bro. Di BBB juga. Saya mancing aja Pak Bro. Harus nanti dengarkan lagi di BBB ya. Habis itu pertanyaannya adalah Pak Bro bahas kitab Henok dong. Lanjutnya kayak gitu. Henok lanjutan aja ya. Iya. Ya udah pernah tuh Henok waktu itu. Bikin gini lagi dong Pak Bro, kitab Henok. Kayaknya teman-teman pada setuju nih kitab Henok. Kitab Henok bagaimanapun dia bukan kitab kanon ya. Iya. Kesulitannya itu. Jadi walaupun di Alkitab itu ditulis beberapa frase yang menjadi bagian kitab Henok. Iya. Tapi kitab Henok sendiri dikatakan bukan menjadi kanon. Iya. Ini problem dari Ethiopia. Iya. Orang Ethiopia itu problem. Ethiopia sampai hari ini kanon. Henok. Kanon itu. Tapi bagi kita cuma 66. Nggak masuk gitu. Deuteronomi aja nggak masuk kok. Ethiopia itu dulu yang didapat dari hibahannya Salomo ya Pak Bro? Zaman Salomo? Ya. Bahasa Ge'ez. Ya. Jadi bukan Ethiopia yang sekarang, itu Sudan tuh Ethiopia. Iya. Ini Ethiopia yang asli yang keturunan dari Salomo. Iya. Itu mengambil banyak kitab, 88 kitab diambil semua. Itu cuma 66. Henok ada di situ. Kenapa nggak masuk ke sini? Karena nggak bicara keselamatan. Itu. Pertanyaan terakhir pribadi Pak. Ini terakhir semua, betul. Melkisedek itu Sem? Ada yang bilang Sem. Jadi Pak Bro kan tahu, umur Sem itu panjang. Ya. Umur Sem itu bahkan sewaktu Abraham sudah besar dari tua, Sem itu masih ada. Oke. Jadi, secara timeline masuk. Ya. Jadi Sem itu dianggap sebagai Melkisedek. Raja waktu itu. Ya. Jadi masuk. Jadi ada yang bilang, oke Sem. Itu kepercayaan di dunia ada beberapa versi itu Pak Bro. Ada yang bilang
Bukan, ada bilang iya, tetapi secara timeline masuk semuanya gitu. Tapi Perjanjian Baru bilang bahwa Melkisedek tidak berbapak dan beribu. Kalau Sem kan punya bapak ibu, Pak. Loh, itu kan karena jadi seorang tokoh imam. Orang dia kalau jadi imam, maka bapak ibunya hapus, coret. Berarti mengacu ke Kristus yang bilang bahwa saya tidak punya ibu, waktu itu kan pertanyaan bahwa, ya saya siapa ibu saya gitu, Oh, iya 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 iya. ya, Jadi waktu, Sam menjadi tokoh seorang imam, iya. maka hubungannya dengan ayah dan ibu dan keluarganya dihapus. Mmm, Jadi tokoh gitu. jadi Tapi confirm Pak, Bro? Melkisedek Sem? oh ya, mau bilang apa, di kita cuma 66, nggak ada tulis kok. Tapi kalau ngambil dari yang luar, iya, kalau dari luar ya. Tapi kan kita bicara ada yang 66 ini. Iya. Saya udah dilihatin teman-teman kayaknya udah mau bertanya Pak, Bro. Ini udah saatnya bertanya. Teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangan, ada teman-teman yang pegang mic di kiri dan kanan nanti yang mau bertanya, silakan bertanya apa saja, silakan. Shalom. Saya ada ingin bertanya 2 hal. Yang pertama terkait akhir zaman, tapi mungkin ini nanti mungkin bisa di-cut aja ya, karena mungkin agak cukup sensitif. Jadi begini, terkait dengan pandemi yang akan datang nih, kan kemarin banyak yang menghindari cairan yang dibagikan tersebut ya. Terus kemudian dalam perkembangannya kemarin tahun 2023 kalau nggak salah, sudah disahkan RUU Kesehatan Omnibus Law, dan belum lama ini di tahun 2004 akhir kalau nggak salah atau 2005, disahkan juga RUU yang sekarang mungkin udah jadi UU ya, TNI Polri. Apakah itu, tujuannya memang untuk dalam tanda petik memaksa, dan bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan kelak jika cairan tersebut dibagikan kembali, kan kayaknya lebih susah ngeles dibanding yang kemarin gitu. Bagaimana pendapatnya? Oke, gini Bapak Ibu, mengenai undang-undang nih, ini penting. Kalau lihat dari faktanya, tidak perlu takut. Karena sebetulnya yang Bapak Ibu tahu bahwa vaksin yang untuk yang dibagikan itu sebetulnya kuasanya sudah berkurang. Itu kan hanya berlaku 4 bulan. Dikirim dari sana ke sini. Indonesia, wah susah masuk sampai Papua, daerah yang kualitasnya sudah menurun, gitu ya. Jadi menjadi kecil saja. Jadi kalau Anda terima, udah aman. Kalau itu terjadi lagi, ya sama lagi. Anda harus tahu loh, penemu vaksin yang di China, yang Xiaoming, udah masuk ke bui itu. Karena wah, dalam 78 hari menemukan vaksin. Wah, itu top banget. 78 hari top banget. Dan kondisinya hari itu, wah ditepukin tangan bagus banget. Tetapi setelah itu jadi problem, jadi masalah di mana-mana. Jadi orang akan mengalami satu sakit yang seperti ini banyak macam dan masuk. Dan setelah masa-masa ini baru diketahui ternyata obat itu bermasalah. Satu dari Moderna dan Pfizer yang masuk. Itu bermasalah. Anda tahu Pfizer masuk ke hukum dan kalah, dihukum dikalah. Pak, bagaimana kalau terjadi lagi? Ya, kalau masih kondisi Indonesia seperti ini, dan saya bersyukur Indonesia seperti ini, bagus, kita tidak akan mengalami apa-apa, gitu ya. Karena kondisinya bagus kok, nggak ada masalah. Dan ada isinya, ada ada chipnya nggak? Aman, nggak ada, gitu ya. Tapi ini etape pertama, gitu ya. Nanti kalau jadi lagi gimana? Ya Anda pikir sama-sama kita. Kita mau gimana? Yang terbaru yang saya lihat sekarang bahwa satu itu sudah dimakan dalam tubuh manusia. Kalau manusia tinggal dalam tubuh, Bro Vino ini, sebuah titik. Titik itu apabila kasih satu, 6G atau 10G akan pergi menyatu, plek plek plek, dan kemudian menjadi satu plat yang cukup besar. Dan plat itu bisa untuk menerima data, itu problemnya. Ini sudah ada, gitu ya. Tetapi berapa, di mana, kita belum tahu. Kondisi kesehatan sedang perhatikan hari ini apakah ini bisa. Untuk dibuatnya sebuah RUU atau undang-undang, bisa saja. Memang secara undang-undang itu Anda kalau nanti tidak mau, oh makin susah Anda. Anda ngertilah di akhir zaman makin susah makin lama gitu ya. Kalau udah ini sudah makin susah Pak, udah akhir zaman gitu ya. Bapak Ibu, jadi hari ini Anda harus melihat bahwa peristiwa ini merupakan sebuah jalan menuju akhir zaman. Kita harus pintar-pintar menebak, pintar-pintar bikin strategi, pintar-pintar bagaimana supaya Anda bisa lepas.
Saudara berkata, "Pak, saya rapture, Pak. Puji nama Tuhan kalau orang rapture. Saya juga rapture lah," gitu. Nah, Bapak Ibu, jadi pertimbangkan baik-baik apa yang harus Anda lakukan dengan ini. Karena sudah ada undang-undangnya. Ya, Bapak Ibu ngerti ya. Apakah akan diulang lagi? Ya kemungkinan tidak. Tapi saya berdoalah Anda dan saya selamat untuk hal ini. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Shalom Pastor Aruna, cerita sedikit, saya adalah seorang abdi negara di dunia kesehatan. Jadi dari tadi saya dengar Pak Aruna, saya ngerasa posisi saya kejepit sekali nih Pak Aruna. Saya anak Tuhan minoritas kerja di rumah sakit pemerintah. Saat ini sudah berkarya sekitar 10 tahun. Tolong saya Pak Aruna, berikan saya advice, pertama sih dalam menginjil ya Pak Aruna, bagaimana saya bisa menginjil lingkungan seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana jika ancaman yang tadi Pak Aruna ceritakan di dunia kesehatan tuh yang nggak bisa ditolak, bagaimana peran saya sebagai tenaga kesehatan menghadapi itu? Karena jujur saya juga mengalami masa Covid kemarin. Saya mengalami betapa sulitnya, maksudnya pergolakan hati nurani gitu loh Pak Aruna. Vaksin ini kan sempat rame banget gitu ya, sementara saya tahu vaksin ini tuh buat nyembuhin orang gitu. Satu sisi saya tahu vaksin ini ditakutkan, tapi satu sisi saya lihat juga kematian di depan mata gitu loh Pak Aruna. Bagaimana Ya. caranya ngatasi ini? Terima kasih. Puji nama Tuhan. Wah, ini harus dilihatnya berbeda dong. Kita harus berdoa dan kita senang punya orang-orang yang kerja di pemerintahan seperti Anda. Karena gini, siapa orang yang bisa mengerti situasi yang sedang diupdate, sedang berkembang, kalau bukan orang yang kerja di sana? Anda harus bersyukur Anda kerja di situ dan sudah 10 tahun saya berdoa biar sejahtera Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa sehingga makin terus mengerti apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu, gini, orang bekerja itu dimanapun Tuhan yang bawa. Jadi kalau Tuhan bawa Anda ke sana, Tuhan punya maksud untuk engkau ada di situ. Entahkah engkau mengerti, entahkah engkau harus menginjili orang, yang penting engkau di situ Tuhan punya maksud. Dan engkau harus mengerti kalau engkau ada di situ, semua pekerjaan itu engkau kerjakan atas nama Tuhan. Jadi yang nomor satu bagi Anda adalah Anda percaya sama Tuhan Yesus, Anda jadi penginjil, itu saja. Gak perlu takut dengan kondisi, Bapak Ibu tahu lah kondisi kemarin yang vaksin itu memang gak ada apa-apanya. Tetapi itu diberitakan kepada Indonesia karena Indonesia mau menurut kepada program yang dari WHO. Dan Indonesia memang cukup berhasil yang melakukannya. Dengan segala macam kondisinya, entah disuntik atau tidak, macam-macam tuh. Tetapi gini, kalau Anda di situ, Anda bisa menjadi mata, spy. Jadi Anda bekerja dimanapun semuanya halal. Tetapi Anda mengerti bahwa tujuannya supaya engkau menjadi alat Tuhan di sana. Kerjakan apa yang baik di situ, lakukan apa yang penting ada di sana, sebab Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah. Jangan khawatir. Anda mengatakan bahwa, oh saya kepepet Pak. Yang di tempat lain juga kepepet juga kok. Ini kepepet semua. Masing-masing melihat, aku kepepet. Karena engkau memandang dari sisinya engkau sendiri. Engkau harus banyak, kalau saya gimana? Kalau saya memandang, wah ini bagus nih. Karena orang lain yang memandang. Jadi Anda harus mengerti bahwa dalam hal ini, semua orang punya kondisi yang sama. Kondisinya ya semacam kepepet gitulah gitu ya. Tapi ketahuilah, Tuhan akan menyediakan pertolongan bagi setiap orang di tempat ini. Gitu. Aman. Jangan takut ya. Baik, oke. Shalom Pak, izin bertanya. Menurut Bapak, saya ada 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang pertama itu, menurut pendapat Bapak, itu mana yang lebih tepat? Kita itu diajarkan bahwa kita ini dipilih oleh Tuhan. Tapi ada beberapa, ajaran yang mengatakan bahwa, kita harus, mencari Tuhan terlebih dahulu. Untuk menanggapi, akhir zaman ini, mana yang lebih tepat? Apakah, Tuhan mencari kita atau kita yang mencari Tuhan? Lalu pertanyaan yang kedua itu, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah juru selamat. Bagaimana nasib, orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Lalu apa sih upaya yang bisa kita lakukan mungkin untuk orang di sekitar kita supaya, penyebaran Injil itu terus, disuarakan? Oke. Gitu. Nomor 3 dulu ya. Engkau menjadi penginjil. Gitu ya. Menjadi penginjil itu gampang saja ya. Seperti saya ini. Ketemu orang, bicara soal Tuhan Yesus. Gak mau terima ya gak apa-apa. Besok bicara lagi, gak mau terima gak apa-apa. Karena
Anda menginjil itu karena ketaatan Anda loh. Anda nginjil orang supaya orang bertobat. Siapa yang ngomong? Orang bisa bertobat bukan karena Anda, karena Roh Kudus. Gitu ya. 1 Korintus 12 ayat 3. Jadi Anda menginjil, nginjil aja. Anda nggak pernah tahu dipakai Tuhan apa enggak penginjilan itu. Anda nginjil saja. Gitu. Nah yang pertama, Tuhan itu mengambil inisiatif. Inisiatif harus dari Tuhan. Tuhan mencari manusia. Nomor 1 tuh. Nggak ada manusia cari Tuhan, nggak bisa Tuhan nyari manusia. Manusia cari Tuhan nggak bisa. Nomor 1, Tuhan mencari manusia. Inisiatif dari Tuhan. Titiknya dari Tuhan. Awal dari Tuhan. Mencari Tuhan. Lalu setelah Tuhan mencari manusia, lalu setelah Anda ikut Tuhan Yesus, Anda mulai mencari Tuhan. Bisa ya? Jadi yang pertama Tuhan cari manusia dulu, lalu setelah itu carilah aku. Gitu ya. Nah makanya manusia mencari Tuhan. Jadi ada 2 sisi. Dari 2, apakah Anda orang yang masih baru dalam Tuhan, atau Anda sudah dalam Tuhan? Seperti saya berkata, Anda percaya Yesus Kristus, apa Kristus Yesus? Yesus Kristus, atau Kristus Yesus. Anda kalau membaca dari kitab Injil Sinoptik, ditambah Kisah Rasul, tambah Roma, Anda pasti banyak sekali menemukan Yesus Kristus. Ya kan? Tetapi Paulus menulis, dalam tulisannya Paulus, dia menulis banyak sekali mengenai Kristus Yesus. Apa bedanya? Yesus Kristus, orang bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akan mengalami Kristus. Tetapi Anda yang sudah dalam Kristus, Anda akan mengalami Yesus. Bisa ya Bapak Ibu? Nah pola ini hanya masalah dualisme dalam pola Anda berpikir. Oke? Orang gini, Tuhan memberikan sebuah kondisi bahwa semua orang, Tuhan mengatakan bahwa orang percaya seperti ikan di laut. Menjaring ikan di laut itu nggak bisa semuanya. Dapat semua selaut, nggak ada. Dapat 1, dapat lagi. Nah kondisi ini Tuhan berkata, sampai Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Semua manusia mendengar soal Tuhan Yesus. Barulah tiba kesudahannya. Ayat itu kita percaya sebagai satu kepentingan yang kita terima. Bahwa Injil Tuhan Yesus akan didengar oleh semua orang, baru tiba kesudahannya. Jadi tidak ada orang yang, aku gak kenal Yesus. Yesus siapa sih? Siapa tuh ya Yesus? Terus kemudian mati, gak ada. Tuhan mengatakan Injil harus diberikan kepada semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Dari situ saya mengambil satu situasi bahwa orang akan mendengar suatu untuk terima apa enggak terima masing-masing, ya masing-masing. Oh saya nolak-nolak terus gimana? Ya masing-masing gitu ya. Jadi Tuhan akan memberikan satu ayat tadi menjadi patokan bagian dari saya untuk pergi menginjil. Kondisinya kalau sampai dia tidak mau terima terus dan kemudian terjadi sesuatu, kita harus berkata anugerah Tuhan. Sudahlah, biarlah Tuhan yang mengatur dia. Gitu. Oke Pak Bro, sudah selesai. Oh ya. Nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Teman-teman sekalian, bahwa komunitas 153 teman-teman itu komunitas untuk anak-anak muda yang berjiwa muda juga kalau mau bergabung juga boleh. Di mana kami juga mengajarkan beberapa hal termasuk jadi kami akan mengajarkan beberapa pelatihan-pelatihan untuk soft skill buat teman-teman dan segala macam. Juga kemarin Kak Prita Laura memberikan tentang sosial media. Banyak hal yang kita bisa dapatkan di sini. Jadi kalau teman-teman yang ingin bergabung di 153 sangat welcome sekali setiap hari setiap hari Minggu pukul 1.53. Setiap hari nubuatan Pak Gun. Dan yang belum dibaptis GBI Kebon Sirih akan ada baptisan setiap akhir bulan. Tapi kalau pengen baptis hari ini langsung Pak Gun juga bisa baptis hari ini. Itu terima kasih buat kehadirannya hari ini. Kita akan lanjut lagi nanti ke depan untuk sesi-sesi selanjutnya di Wednesday Bible Wisdom. Kayaknya kita perlu bikin seminar keuangan Pak Gun. Senap hatiku menyembah.
para wisdomer dan juga anak-anak muda di Unity 153. Terimalah perlindungan, damai sukacita, dan berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang dan sampai Tuhan Yesus menyebut di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari segala kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari ucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahanku dan segala dosaku. Saat ini, dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat di dalam kitab kehidupan. Amin. JBI Kebon Siri News Flash. Selamat datang dan senang menyambut kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudari di GBI Kebon Siri pada hari ini. Ibadah minggu depan pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Adi Surya. Teens GBI Kebon Siri 29 Juni 2025, ibadah akan dimulai pukul 10 pagi. Akan mengadakan call. Teman-teman teens, yuk kita seru-seruan bareng di Kingdom Teens. See you next week guys. Jesus is my superhero, stronger than a mighty tornado, loves me more than I can know, he lifts me up and makes me grow. Kids GBI Kebon Siri melanjutkan pengajaran tentang Jesus is my superhero di bulan Juni ini, dan minggu depan kita akan belajar tentang Yesus sang sahabat sejati. Yuk kita seru-seruan bareng belajar firman Tuhan sambil main games yang seru. 153 Unity 29 Juni 2025, ibadah akan dimulai pukul 1.53 siang. Akan dilayani oleh Pastor Adi Surya di Anes Tower lantai 3. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk bergabung dalam ibadah 153 Unity. Telah dibuka KOM 100 GBI Kebon Siri yang dilaksanakan secara offline di GBI Kebon Siri setiap 2 minggu sekali pada pukul 1 siang dalam 14 kali pertemuan. Segera daftarkan diri Anda pada nomor yang tertera. Kami mengajak seluruh pelayan jemaat dan jemaat GBI Kebon Siri untuk berdoa, menyembah Tuhan, dan mendengar pesan firman Tuhan dalam Mesbah pagi melalui Zoom meeting setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 4.30 dini hari. Berikut adalah informasi meeting ID dan passcode Zoom. Bagi jemaat GBI Kebon Siri yang membutuhkan pelayanan dukungan doa dan rindu untuk didoakan oleh tim pendoa GBI Kebon Siri, dapat menghubungi sekretariat GBI Kebon Siri. Minggu pertama tiap bulan diadakan baptisan air. Bagi jemaat yang belum dibaptis dan rindu memberi diri untuk dibaptis, dapat menghubungi PDP Jafar Tamrin MTH. Persembahan umum, syukur, dan persepuluhan dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini. Scan QR Code yang tertera di layar. Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun. Persembahan umum, persepuluhan, dan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini. Kepada seluruh jemaat GBI Kebon Siri, kami menghimbau untuk: pertama, makan di ruang depan lift kargo, tidak di koridor. Kedua, tidak membawa makanan atau minuman ke ruang ibadah. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Kami ucapkan terima kasih. Demikianlah GBI Kebon Siri News Flash hari ini. Tuhan Yesus memberkati.